pagi teman-teman. Nah, hari ini ketemu lagi sama Mbak Kesya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, siapin alat tulis kalian, Alkitab sama buku pelajaran kalian ya. Nah, sebelum mulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mbak Kesya yang pimpin berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan sekolah minggu hari ini Tuhan. Berkati kami dari awal hingga akhir, dan berkati juga teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mulai, kita menyanyikan satu buah lagu terlebih dahulu. Baca, berdoa dan lakukan. Babela, Babela, lakukan agar Tuhan senang. Baca kitab sucimu, berdoa tiap hari. Lakukan firman Tuhan, lakukan agar Tuhan senang. Tuhan Yesus baik pada kita, sahabat yang setia. Tuhan Yesus cinta pada kita, sabar nolong dan penuh kasih. Ayo balas kebaikan Tuhan, gimana caranya? Babela, Babela, lakukan agar Tuhan senang. Tuhan Yesus baik pada kita, sahabat yang setia. Tuhan Yesus cinta pada kita, sabar nolong dan penuh kasih. Ayo balas kebaikan Tuhan, gimana caranya? Babela, Babela, lakukan agar Tuhan senang. Babela, Babela, lakukan agar Tuhan senang. Nah, sekarang kita mau lanjutin pelajaran kita hari ini. Nah, kita hari ini mau belajar tentang baptisan lambang karya penyelamatan. Tapi sebelum itu, kita buka Alkitab kita dulu di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Nah, kita Mbak Kesya bakalan bacain buat kalian di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Judul perikopnya, menderita dengan sabar. Mbak Kesya mulai ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.
dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Nah, Mbak Kesha mau tanya dulu. Kalian pasti pernah sering kan dengar tentang keselamatan. Nah, Mbak Kesha mau tanya, kalau kalian tuh tahu keselamatan itu apa sih? Pasti kan kalian sering kan dengar keselamatan, juru selamat, gitu kan. Nah, untuk keselamatan sendiri adalah kasih karunia atau pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Jadi itu kayak kalian, contoh nih ya Mbak Kesha, kasih contoh. Kamu punya permen nih. Nah, kamu bagi sama adik kamu. Adik kamu harus beli dulu nggak kan? Tapi kamu ngasihnya tuh dengan percuma, kayak ngasihnya tuh dengan ikhlas gitu, tanpa harus mengharapkan adik kamu harus bayar dulu, terus harus beli dulu gitu. Enggak, tapi kamu kasih sendiri tapi dengan ikhlas gitu. Jadi sama kayak keselamatan Tuhan itu ngasihnya tuh secara ikhlas gitu buat kalian, buat nebus umat yang berdosa gitu. Nah, terus kan udah keselamatan nih. Nah, dari keselamatan ini gimana sih bisa untuk mencapai keselamatan itu harus melewati apa dulu? Nah, tadi di ayat 21 Mbak Kesha bacain ya. Jika kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu bisa kita peroleh jika kita tuh udah melalui baptisan gitu. Jadi kita mendapatkan keselamatan itu lewat baptisan. Nah, terus banyak juga nih kan tadi tuh ya dari baptisan itu. Jadi kayak contohnya tuh Tuhan tuh seolah-olah mengatakan gini, kalau baptisan itu menyelamatkan supaya kita tuh kayak, oh jadi tuh dengan kita melakukan baptisan, kita itu berarti udah terselamatkan. Jadi kalian kan pasti pernah lihat proses baptisan kan itu kalian diselam terus kalian dibangkitkan. Nah, itu jadi kayak kalian tuh habis diselamatkan dari manusia yang lama, terus jadi kalian dibangkitkan kan menjadi manusia yang baru gitu. Nah, dari surat ini Rasul Petrus itu kayak kasih banyak nasihat supaya kita tuh memiliki iman dan pengharapan dalam Yesus. Contohnya itu kan banyak kan, dari Nabi Nuh yang diselamatkan dari air bah, terus
bayangkan dari air bah itu yang besar cuma diselamatin 8 orang aja gitu. Nah, pasti kalian gini pernah tanyakan bagaimana sih baptisan dapat menyelamatkan orang gitu. Nah, jadi gini melalui eh, baptisan itu, jadi kan kalian tadi sudah ceritakan kalau baptisan itu kalian diselam, terus kalian dibangkitkan. Nah, itu menandakan kalau jadi kalian itu dibaptis melalui kebangkitan Yesus Kristus gitu. Dengan kata lain, ya baptisan itu penyatuan kita sama Tuhan. Jadi kalau tanpa Tuhan terus tanpa Tuhan baptisan maksudnya dan kebangkitannya Tuhan ya, baptisannya itu nggak akan ada artinya gitu. Jadi ya itu kalian harus benar-benar maksudnya kalian ambil komitmen untuk baptisan itu ya itu harus benar yakin. Terus kalian nggak boleh kayak cuman kasih title buat kalian gitu, maksudnya kalian ngasih aku mau dibaptis gitu, cuman hanya ucapan mulut aja gitu tapi nggak dari hati, itu sebenarnya nggak boleh gitu. Nah, dan yang sesungguhnya menyelamatkan manusia dalam baptisan adalah janji. Nah, tadi saya udah bilang kan, nggak boleh kalau kalian baptisan itu nggak boleh cuma dari mulut aja tapi harus dari hati, benar-benar dari hati kalian yang berbeda siap ambil komitmen buat dibaptis. Soalnya kenapa baptisan itu udah kayak janji kita buat sama Tuhan gitu. Dari hati kita yang benar-benar contohnya dari hati kita yang buruk terus kita dibaptiskan, otomatis kan kita menjadi manusia baru. Bukan artinya kalian habis mati terus kalian bangkit lagi, bukan, tapi kalian itu mati secara rohani tapi dibangkitkan lagi gitu. Jadi kalian tuh kayak manusia baru, kalian ngejalaninya juga udah baru juga gitu. Jadi baptisan itu kayak janji manusia buat Allah gitu loh, dari hati kita yang paling bersih gitu. Jadi kayak bukan semata-mata cuma ngomong aku kok pengen dibaptis ya gitu, terus aku ikut kelas gitu, enggak, tapi kalian benar-benar ambil komitmen dari hati kalian gitu. Nah, kalian pasti kalau dibaptis ya pasti kan nanti bakalan ditanyain kayak pertanyaan, kamu siap gak sih terima Tuhan sebagai juru selamat kamu. Nah, itu pasti ditanyain kalau kalian waktu baptisan gitu. Nah, kalian harus menjawabnya dengan lantang, ya saya siap mengikuti Tuhan itu. Soalnya ketika kalian atau mau dibaptis terus kalian ditanya ini terus kalian bilang ya saya siap, itu kan kesannya kok anaknya nggak serius ya gitu kan, orangnya ini kok nggak serius ya dibaptis. Nah, jadi kalian kalau waktu mau dibaptis terus diajuin pertanyaan seperti itu, kalian harus jawab dengan lantang, bilang dengan yakin, ya saya siap mengikuti Tuhan itu. Nah, jawabannya kita tuh kayak menyatakan komitmen gitu loh. Kalau kita tuh benar-benar siap ambil komitmen buat hidup bareng sama Tuhan, maksudnya udah siap jadi manusia yang baru dengan hati yang bersih gitu. Jangan kasih yang pura-pura ya udah deh saya siap gitu. Itu kesannya kalian tuh kayak main-main gitu. Ini tuh komitmen kita gitu sama Tuhan. Nah, terus baptisan itu juga merupakan ketaatan dari pertobatan. Jadi iman dan komitmen kita. Jadi kayak baptisan itu pengakuan dan janji bahwa kita tuh menjadi milik Kristus. Jadi kalian tuh gimana ya rasanya tuh kayak udah siap gitu loh, udah aku benar-benar mau yakin mau ngikutin Kristus gitu. Aku benar-benar yang udah siap terima Kristus di dalam hidup aku itu. Nah, terus sama, jadi kayak gini contohnya tuh kayak kalian tuh punya komitmen kayak
contoh nih ya, kamu punya janji gitu, aku berkomitmen aku mau rajin belajar membaca Alkitab gitu ya. Nah, itu kan kalian punya komitmen kan. Nah, kalian pasti bakalan tekunin itu kan. Nah, baptisan tuh sama kayak gitu. Jadi komitmen kita, bagaimana cara kita siap untuk menjalaninya gitu. Nah, sama seperti ketaatan Nuh pada perintah Tuhan untuk membuat bahtera yang waktu itu buat peristiwa air bah itu. Jadi, dan ya kalian tahu kan cerita Nabi Nuh itu, bener-bener yang cuman 8 orang aja diselamatin gitu. Padahal kalian nggak mungkin kan di zamannya Nabi Nuh itu kalian cuma ada 8 orang, kan nggak mungkin kan. Nah itu, jadi kayak eh air bah itu tuh kayak jadi ini kayak pelajaran gitu. Siap gak sih aku tuh terima perintah dari Tuhan, dan aku siap gak sih berkomitmen untuk menjalaninya itu. Nah, kan kalau kita dibaptiskan dari air baptisan itulah, itu kesaksian akan iman kita yang mendatangkan keselamatan dari Kristus sebelum kita dibaptis. Jadi air baptisan itu kayak contoh kayak tindakan kita gitu. Jadi kayak sebagai kesaksian iman kita gitu. Jadi dari kan kalian masuk kan, nah itu kan kalian masih manusia lama, terus kalian diselam. Jadi air baptisan itu kayak contohnya kita gitu, kesaksiannya kita gitu. Itu. Nah, baptisan juga menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus telah diselamatkan dari kematian dan kebinasaan. Jadi baptisan itu juga yaitu kebangkitan kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Jadi kayak gimana ya rasanya kalian tuh waktu habis dibaptis itu kayak gak nyangka gitu. Jadi wow, kayak iya kah gitu. Nah, tapi emang banyak banget kendala yang bakalan kita hadapi setelah kita melakukan baptisan itu. Tapi kalian harus ingat lagi komitmen kalian dibaptis, yaitu sebagai tanda kalau kalian telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi baptisan itu benar-benar yang jadi lambang kita buat menuju keselamatan gitu. Nah, dari baptisan itu kita tuh kayak kembali kepada Tuhan dan minta untuk dibersihkan lagi dosa kita gitu, dibersihkan hati kita dari dosa. Jadi kayak ya tuh gimana ya, excitednya kita tuh kayak wow. Apalagi kalau kalian besok contoh nih ya, hari ini kalian masih jadi manusia yang lama, terus besoknya kalian dibaptis tuh rasanya tuh deg-degan gitu. Aku siap gak ya? Kalian pasti punya pemikiran kayak gitu. Aku siap gak ya sama komitmen aku siap gak ya itu. Tapi balik lagi, komitmen kita itu ya kita yang pegang. Jadi misal kalian pasti kalian pernah merasakan keraguan kan, tapi balik lagi kita pegang komitmen kita untuk siap mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah juru selamat kita, dan baptisan itu lambang karya penyelamatan gitu. Jadi kita tuh dibaptis secara rohani, kita ikut dikubur secara rohani dan dihidupkan kembali bersama dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tuh. Tadi kan ada kan di ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah naik ke surga sesudah segera malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, jadi itu Tuhan itu udah dibangkitkan dari roh-roh itu. Jadi Tuhan tuh mati emang dalam kondisi manusia, tapi dibangkitkan dalam kondisi roh gitu. Jadi baptisan tuh benar-benar yang ngajarin kita tuh sebagai tanda komitmen kita, yakin gitu kalau aku siap ngikutin Tuhan gitu. Jadi tetap pegang teguh komitmen kita
Terus tetap kalau emang kalian masih punya keraguan, misalnya kalian emang udah siap untuk dibaptis dan kalian masih punya keraguan, kalian bawa dalam doa aja. Itu sih saran dari Mbak Kesya. Oke, terus materi kita sudah selesai. Nah, karena materi kita sudah selesai, kita mau kerjain. Nah, kalian bisa kerjain di halaman belakang dari buku materi kita hari ini. Kalian bisa kerjain bagian belakangnya. Nah, terus jangan lupa di bawahnya ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya itu di 1 Petrus 3 ayat 21. Jika kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itu ayat hafalan kita hari ini. Jangan lupa dihafalin, atau enggak itu bisa jadi ayat Alkitab kalian. Dan jangan lupa untuk baca Alkitab kita setiap hari. Di sini udah ada jadwalnya, kalian bisa baca rutin. Gak harus pagi hari gitu, kalian selonggarnya kalian bisa baca itu. Nah, hari ini sekolah minggu kita udah selesai. Nah, untuk menutupnya, mari kita satu dalam doa. Pak Kisah pimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah memberikan kami kenikmatan Tuhan dan kesehatan kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan berkati juga untuk teman-teman kami Tuhan. Berkati untuk minggu depan yang untuk guru yang akan mengajar Tuhan. Semoga Engkau menyertai guru yang akan mengajar minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita udah selesai sekolah minggunya. Mbak Kesya mau titip pesan buat kalian, tetap jaga kesehatan, tetap ngikutin protokol, tetap ikutin 3M, oke? Tetap stay at home, oke? Dadah, bye-bye. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.